Sejarah pemahaman tentang Tuhan menjadi manusia tidak dapat dilepaskan dari akar monoteisme Yahudi. Sejak zaman Musa, bangsa Israel berpegang pada pengakuan iman yang disebut Syama Israel. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa Ulangan 6 ayat 4 bagi orang Yahudi. Allah YHWH adalah satu, transenden, tidak terbatas, dan sama sekali tidak bisa disamakan dengan manusia. Allah memang kadang turun atau menampakkan diri dalam bentuk yang bisa dialami manusia. Misalnya, ketika Ia menampakkan diri kepada Musa dalam semak yang menyala atau dalam wujud malaikat Tuhan. Namun, itu hanyalah teofani penampakan sementara. Monoteisme Yahudi sangat ketat dan menolak segala bentuk inkarnasi. Lahirnya konsep inkarnasi dalam kekristenan awal. Yesus dari Nazaret lahir dan hidup sebagai seorang Yahudi. Para muridnya pada awalnya hanya memahami Dia sebagai guru dan nabi. Ingat, sebagai guru dan nabi, namun setelah kematian dan keyakinan akan kebangkitannya, mereka menyimpulkan bahwa Yesus lebih dari sekadar manusia biasa. Ia dipanggil Kyrios Tuhan, sebuah gelar yang dalam terjemahan Yunani, Perjanjian Lama digunakan untuk YHWH. Dari sinilah awalnya umat Kristen mulai melepaskan diri dari akar monoteisme Yahudi. Dalam hal ketuhanan, mereka membangun model baru dan mencari formula baru agar Yesus dapat diterima sebagai Tuhan. Langkah penting terjadi ketika komunitas Yohanes menuliskan Injilnya sekitar tahun 90 Masehi. Di dalamnya muncul kalimat terkenal, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Johannes, un ajat 14. Dengan kalimat itu, untuk pertama kalinya secara eksplisit dirumuskan bahwa Yesus bukan hanya utusan, tetapi firman Allah, Logos yang sungguh-sungguh menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin kekristenan adalah hasil perumusan manusia. Rekayasa manusia lebih awal lagi, sekitar tahun 50-an Masehi, Paulus menuliskan bahwa Kristus yang dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Jadi, doktrin Allah menjadi manusia lahir pertama-tama sebagai pengakuan iman jemaat perdana. Sekali lagi, pernyataan ini merupakan bukti bahwa doktrin tersebut adalah hasil pemikiran manusia, karena telah menyimpang dari monoteisme dan menjadi cikal bakal penetapan Yesus sebagai Tuhan. Seiring berkembangnya gereja, muncul persoalan teologisis besar. Jika Yesus sungguh Allah, bagaimana hubungan Ia dengan Allah Bapa? Jika Roh Kudus juga dianggap ilahi, apakah berarti ada 3 Allah? Untuk menjawab persoalan itu, para bapa gereja mulai mencari bahasa teologisis yang tepat. Athanasius dari Alexandria abad ke-4 menegaskan Allah menjadi manusia supaya manusia dapat menjadi ilahi. Ini adalah bahasa teologisis untuk menguatkan doktrin Trinitas. Diperlukan rumusan yang menjaga keseimbangan antara iman kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan iman kepada Allah yang Esa. Disinilah muncul Tertullianus sekitar tahun 200 Masehi yang pertama kali menggunakan istilah Trinitas. Ia menjelaskan bahwa Allah adalah satu hakikat substansia yang memiliki 3 pribadi persona, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rumusan ini dibuat untuk menjaga monoteisme sekaligus mempertahankan iman bahwa Yesus yang berinkarnasi itu adalah sungguh Allah. Maka Tertullianus membuat formula bahwa Yesus adalah Tuhan yang setara dengan Bapa dalam doktrin Tritunggal. Doktrin inilah yang kemudian menjadi pilar kekristenan. Namun perlu diingat, doktrin ini merupakan hasil rekayasa teologisis Tertullianus, bukan wahyu ilahi. Tapi ingat, akhirnya doktrinnya ini dia tinggalkan dan Tertullianus bergabung dengan aliran Montanisme. Banyak aliran muncul yang membahas tentang teologisis doktrin Tertullianus. Kebingungan teologisis tersebut akhirnya dibicarakan dalam konsili-konsili besar gereja. Konsili Naisea 325 Masehi menolak ajaran Arias dengan Arianismenya yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan. Konsili Naisea menegaskan bahwa Yesus adalah sehakikat homoousios dengan Bapa. Ajaran Arias tersingkir dan dinyatakan sesat.
Konsili Konstantinopel 381 Masehi menegaskan pula bahwa Roh Kudus adalah ilahi, setara dengan Bapa dan Putra. Konsili Chalcedon 451 Masehi menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, sungguh Allah dan sungguh manusia, tanpa tercampur atau terpisah. Namun, dua kodrat ini jelas bertentangan dengan konsep monoteisme sejati. Dengan demikian, kekristenan menegaskan bahwa Yesus, seorang manusia, dianggap sebagai Tuhan. Setelah melalui pembahasan yang panjang selama kurang lebih 125 tahun, mulai dari Konsili Nisea tahun 325 Masehi Konstantinopel, 381 Masehi, Chalcedon 451 Masehi. Pertanyaan, apakah benar Yesus diangkat jadi Tuhan pada Konsili Nisea 325 Masehi? Itu urusan dan pilihan kita masing-masing. Tapi sebagai bahan pemikiran, mari kita bandingkan tiga agama besar Abrahamik Yahudi Allah Esa, transenden, tidak menjelma, Nasrani atau Kristen Allah Esa, dalam Trinitas namun tampak seperti bentuk politeisme. Islam Allah Esa secara mutlak menolak inkarnasi dan Trinitas. Isa adalah Nabi, bukan Tuhan. Tertullianus dengan Trinitasnya terjepit antara dua monoteis murni Yahudi dan Islam. Apakah Anda tidak tersentuh dengan perbedaan ini? Hadirkan akal dalam merenungkannya. Dari sudut pandang Yahudi dan Islam, doktrin Trinitas jelas dan nyata telah terputus dari monoteisme sejati. Buktinya munculnya agama dengan nama yang berbeda. Kitab suci berbeda. Banyak versi. Teks Vulgata, Septuaginta, Bizantin. Canon, tidak canon, bahkan 6.577 kesalahan terjemahan menurut Jonathan Pornomo. Pertanyaan, mengapa kita diam dengan semua fakta ini? Aku hanya berharap, mari kita ambil jalan terbaik selamatkan diri kita masing-masing dari keraguan ini. Kalau kita ragu, tapi kalau tidak ragu dan meyakini jalan ini, maka teruslah berjalan, namun jangan lupa sekali-sekali nengok ke samping kiri atau kanan. Ingatlah, doktrin Trinitas murni adalah produk segelintir manusia, sedangkan ajaran Tauhid dalam Yahudi dan Islam adalah produk wahyu Allah. Kita tinggal memilih, produk Allah atau produk manusia. Salah pilih Tuhan, celaka salah pilih Alkitab neraka. Sadari, satu saat kita akan mati juga. Ingat, setelah mati, jiwa dan raga ini dipertaruhkan untuk satu tempat. Kalau bukan surga neraka, pikirkan dan renungkanlah dikala sendirian. Tersaji data ini sesuai fakta sejarah. Mungkin tak bisa dibantah lagi. Pilihanmu adalah taruhanmu. Pilihanku adalah taruhanku. Selamat merenungi diri sendiri.